Selamat pagi pemirsa. Untuk mengatasi pandemi saat ini bukan hanya butuh peran pemerintah, tetapi para pemuda juga ikut berkontribusi dalam memerangi COVID-19. Misalnya dengan melakukan berbagai aksi baik, seperti saling mengingatkan warga akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan, serta menjadi relawan bagi sekitar yang membutuhkan dengan tetap menjaga prinsip pembatasan sosial. Di episode Spill the News kali ini, kita akan berbincang dengan salah satu pahlawan bangsa saat ini yang terus berjuang membantu masyarakat memerangi virus COVID-19. Ini seorang relawan tenaga kesehatan di gelanggang olahraga Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, Jawa Barat. Saat ini saya sedang bersama dengan Kak Sri Vera Sauda. Halo, apa kabar Kak Vera? Halo, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Kak, kami ingin tahu dong alasan Kakak memilih untuk terjun langsung menjadi relawan, padahal kan kita semua tahu ya bahwa kegiatan ini sangat amat beresiko. Betul. Kalau ditanya alasannya, yang paling pertama dan utama yaitu panggilan rasa kemanusiaan. Terutama saya sendiri sebagai tenaga kesehatan cukup sangat prihatin untuk melihat kondisi pandemi saat ini. Jadi saya merasa perlu melakukan sesuatu untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena COVID-19. Demikian. Jadi itu semua atas dasar panggilan hati sebagai seorang tenaga kesehatan. Betul sekali. Lalu langkah apa yang Kakak sendiri dan para relawan lakukan untuk mencegah tertularnya virus COVID-19 dari para pasien yang sedang ditangani oleh para relawan? Yang paling pertama yaitu kita tetap harus selalu melakukan uh, protokol kesehatan. Yang kedua yaitu yang tidak kalah pentingnya dari melakukan protokol kesehatan yaitu memakai APD secara baik dan benar. Jadi ketika kita mau berinteraksi maupun sudah selesai berinteraksi, kita harus memakai dan membuka APD, alat pelindung diri yang kita kenakan secara baik dan benar. Yang terakhir yaitu kita selalu membersihkan diri, bukan hanya mencuci tangan. Jika memungkinkan kita bisa melakukan kebersihan badan, mandi, agar kita senantiasa merasa bersih dan ketika kita pulang ke rumah atau ke tempat istirahat masing-masing kita bisa bebas dari kuman COVID-19. Jadi dipastikan sebelum kita kembali ke rumah kita sudah dalam keadaan bersih gitu ya Kak? Betul, betul sekali. Lalu kendala apa saja sih Kak yang sering atau yang mungkin Kakak hadapi ketika Kakak sedang menjalankan tugas sebagai seorang relawan? Untuk saat ini, sejujurnya pemerintah sudah melakukan yang terbaik, baik untuk menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana. Tetapi yang perlu ditambah saat ini, jujur saja tenaga kesehatan. Karena melihat jumlah pasien yang kami tangani dengan jumlah tenaga yang tersedia, itu sangat jauh sekali. Jadi, jika memungkinkan, kami meminta untuk ditambah lagi tenaga kesehatannya agar pasien yang kita tangani bisa kita lakukan pengobatan secara baik dan secara menyeluruh. Nah, kurangnya tenaga kesehatan menjadi salah satu kendala yang Kakak hadapi selama menjadi relawan gitu ya Kak? Iya, untuk saat ini jumlah tenaga kesehatan yang kurang. Lalu nih Kak, ada tidak sih suka duka yang Kakak rasakan selama menjadi seorang relawan ini Kak? Suka dukanya pasti ada ya. Untuk sukanya berkaitan dengan alasan kenapa saya bergabung menjadi sukarelawan, yaitu saya merasa amat bahagia. Ada rasa kepuasan tersendiri ketika kita bisa membantu sesama kita untuk mendapatkan pengobatan. Rasa senang ketika melihat saudara-saudara kita bisa sembuh dan menang dalam berjuang melawan COVID-19. Untuk dukanya ya pasti kebalikannya ya. Kita ada keterbatasan dalam membantu saudara-saudara kita dikarenakan kurangnya ruang perawatan, alat kesehatan yang tidak memadai. Jadi amat sangat disayangkan jika kita tidak bisa membantu mereka. Demikian. Lalu bagaimana dengan keluarga Kakak di rumah? Apakah mereka mendukung kegiatan yang sedang Kakak lakukan ini atau malah sebaliknya? Kalau misalnya ditanya mendukung atau tidak, sebenarnya sih
mendukung sih, mendukung. Ada rasa was-was dari keluarga tersendiri. Saya rasa semua yang saya rasakan, keluarga saya rasakan itu sama yang teman-teman tenaga kesehatan lain alami di luar sana. Pasti ada rasa merasa khawatir itu. Lalu nih Kak, menurut Pasti. media ya Kak, menurut media pemberitaan jumlah kasus COVID-19 ini kan sangat meningkat ya Kak ya, untuk saat ini. Nah, tidak sedikit pula orang di luar sana yang masih tidak percaya dengan pemberitaan tersebut. Atau mungkin Kakak bisa sedikit cerita bagaimana data di lapangan atau yang di media beritakan dengan fakta yang Kakak lihat di lapangan ketika Kakak menjadi seorang relawan. Jika kita melihat secara langsung di lapangan, tentu saya merasa jumlah peningkatan kasus COVID saat ini itu jauh meningkat daripada kasus-kasus yang sudah ada di sebelumnya. Jadi saya rasa untuk media saat ini siarkan atau beritakan itu memang betul adanya. Kenapa? Karena bisa dilihat untuk pemenuhan bed occupation rate atau jumlah keterisian bed atau ruang perawatan saat ini itu sudah mencapai 90 sampai 100%. Nah, ketika kami ingin melakukan rujuk pasien ke rumah sakit lain pun itu sama. Ketersediaan ruangan itu sudah hampir terisi semua, sulit sekali untuk pasien itu masuk. Nah, jadi saya rasa memang sejauh ini sama ya, jumlah pasien meningkat dengan keterisian jumlah pasien di ruang perawatan setiap rumah sakit. Seperti itu. Nah, nih Kak, mengingat tadi keterbatasan yang seperti Kak Vera telah jelaskan, kekurangan tenaga kesehatan, juga termasuk permintaan bed rumah sakit, apakah Kak Vera dan para relawan masih semangat nih untuk membantu masyarakat dalam melawan COVID-19 yang hingga saat ini pun kita belum tahu kapan pandemi ini berakhir? Harus semangat ya, karena tadi dengan ketersediaan tenaga kesehatan saat ini saja kita masih kurang. Kalau misalnya kita nggak semangat, siapa lagi yang akan menolong saudara-saudara kita di luar sana? Jadi ayo terus semangat. Terus semangat kuncinya ya Kak. Betul. Nah, harapan Kak Vera sendiri nih sebagai tenaga kesehatan, ada tidak sih yang perlu ditambah atau ditingkatkan lagi dalam membantu proses penyembuhan para pasien COVID-19 ini Kak? Oke. Yang pertama, saya menginginkan masyarakat di luar sana yang belum terkena atau jangan sampai terkena, yaitu yang pertama percaya bahwa COVID itu ada. Karena kita melihat sudah banyak saudara-saudara kita yang gugur karena terkena pandemi ini. Nah, untuk saudara-saudara kita yang sudah terkena COVID, bagaimana sih cara penyembuhannya? Yang pertama dan utama adalah bagaimana cara kita menanamkan positive thinking. Yang kedua, selalu menjaga kesehatan untuk meningkatkan imun dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Dan yang ketiga, selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selalu menjaga protokol kesehatan, betul ya Kak? Betul sekali. Nah, mungkin untuk menambah informasi nih Kak, bagi para masyarakat di luar sana yang tidak tahu bagaimana sih prosedur serta persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat menikmati atau ikut dalam isolasi mandiri di GOR Patriot Candrabaga ini. Mungkin Kak Vera bisa share tentang prasyarat dan prosedurnya sebagaimana Kak? Oke, yang paling utama pastikan kondisi pasien. Nah, untuk sekedar informasi, GOR Patriot Candrabaga saat ini hanya diperuntukkan untuk isolasi mandiri pasien-pasien OTG maupun dengan pasien dengan gejala ringan. Nah, karena untuk gejala sedang
keberat itu seharusnya sudah ditangani di rumah sakit. Kenapa tidak bisa kami tangani? Karena balik lagi, kami keterbatasan untuk alat kesehatan dan ini kan memang pada dasarnya gelanggang olahraga yang dijadikan rumah sakit darurat. Jadi pastinya fasilitas dasar yang sudah tersedia pun berbeda dengan rumah sakit. Nah, balik lagi yang tadi saya sampaikan, pastikan dulu kondisi pasien yang akan dirujuk ke GOR itu hanya dengan kriteria OTG maupun gejala ringan. Nah, yang kedua, secara administratif yang harus dilengkapi, yang pertama KK, KTP, surat rujukan dari puskesmas setempat atau klinik kesehatan setempat. Yang keempat, hasil swab antigen atau swab PCR yang menyatakan pasien tersebut memang positif COVID-19. Dan yang terakhir, foto rumah atau tempat tinggal di mana pasien terjangkit atau terkena pandemi COVID-19. Hanya itu saja. Berarti baik warga berdomisili atau tidak di daerah Bekasi pun bisa ikut dalam program ini ya Kak ya? Untuk saat ini kami melayani semua warga, baik itu yang berdomisili atau KTP Bekasi maupun di luar Bekasi, kami terima. Yang penting tadi kriteria pasien memenuhi dan juga administratifnya juga semuanya ada, terlengkapi. Apa pernah ada sebelumnya Kak di luar pasien di luar Bekasi ataupun bahkan WNA sekalipun gitu Kak? Oh ya, untuk pengalaman yang menarik salah satunya baru saja kami memulangkan pasien yang dari Sudan. Kebetulan pasien tersebut adalah WNA yang bekerja di Indonesia dan ketempatan berada di Bekasi. Ketika diketahui terpapar positif COVID-19, dengan gejala ringan, kami lakukan isolasi mandiri di GOR dan alhamdulillah saat ini pasien sudah kembali ke negaranya dalam kondisi sehat walafiat. Wah, itu pengalaman yang sangat luar biasa sekali ya Kak. Ya, jadi bukan hanya warga Kota Bekasi maupun warga Indonesia, WNA sekalipun kami tetap layani. Yang terakhir nih Kak. Pesan Kak Vera untuk para masyarakat dalam membantu pencegahan penyebaran virus ini, Kak? Ya, jadi yang tadi saya sudah sampaikan, percaya bahwa COVID itu ada, jangan sampai bertambah lagi nyawa-nyawa keluarga kita, saudara-saudara kita akibat COVID-19 atau akibat kelalaian dari kita masing-masing karena kita tidak percaya atau kita lalai terhadap protokol kesehatan. Lalu yang tidak kalah pentingnya bagaimana cara kita menjaga imunitas tubuh kita dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, selalu berpikiran yang positif, menjaga pola hidup yang baik, berolahraga, dan lain sebagainya, minum vitamin, tetapi tidak perlu berlebihan. Saya rasa insya Allah itu bisa menghindari atau mencegah penyebaran COVID-19 saat ini. Semoga pesan dan kesannya tersampaikan langsung kepada masyarakat luas ya Kak. Baiklah, terima kasih untuk Kak Vera yang telah meluangkan waktu dan informasi yang telah diberikan tadi. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Juga kebaikan yang telah dilakukan oleh Kak Vera dan para rekan relawan mendapat ganjaran yang setimpal. Amin. Terima kasih Kak Vera. Ya. Iya pemirsa, ini dia akhir edisi Spill the News kali ini. Tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.